Christie 2014 adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang gadis muda cantik yang menghabiskan liburan akhir pekan sendirian di kampus kosong. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini diawali dengan dilihatkannya segerombolan orang yang keluar dari semak-semak lapangan kosong, dan salah satu gerombolan itu mengambil foto sebelum meninggalkan tempat tersebut. Bersamaan dengan adegan kilas balik seorang gadis muda yang sedang dikejar-kejar, dan memang ternyata segerombolan ini yang telah membunuhnya. Di waktu yang sama diperlihatkan montase dari foto layar internet dan video dari gadis yang dibunuh itu. Mereka melakukan hal tersebut untuk sebuah ritual. Mereka adalah anggota kultus cyber. Dan rekaman pembunuhan itu diunggah di sebuah situs khusus pengikut kultus cyber, di mana kegiatan itu sudah rutin dilakukan semua anggotanya. Kemudian mereka selanjutnya diimbau untuk membunuh Christie. Sudah banyak perempuan yang sudah menjadi korban, yang pastinya setiap habis dibunuh, mereka pasti selalu upload ke situs mereka sebagai bukti. Di adegan selanjutnya diperkenalkan peran utama kita, seorang mahasiswi bernama Justin. Dia gadis muda cantik yang berkuliah di universitas swasta, sekaligus menjadi tempat tinggalnya yang memang menyediakan fasilitas asrama untuk para mahasiswa dan mahasiswinya. Selama akhir pekan kuliah libur, seperti biasa, semua mahasiswa dan mahasiswi akan pulang ke rumah bertemu keluarga mereka masing-masing. Termasuk pacar Justin yaitu Aaron, tetapi tidak dengan Justin. Kali ini dia tetap tinggal karena uang yang dia miliki hanya cukup membeli Indomie dan cemilan saja, dan tidak cukup untuk ongkos pulang ke rumahnya. Di malam hari Justin yang akan melakukan aktivitas seperti biasa, tiba-tiba memang selama akhir pekan listriknya emang lagi rusak dan teknisinya akan datang setiap Senin. Setelah itu dia mendapat kabar mendadak dari Nicole, teman sekamarnya, bahwa Nicole harus pulang juga. Merasa tidak enak dengan Justin, lantas dia meminjamkan mobil kesayangannya kepada Justin untuk keperluannya jika ingin pergi kemana-mana. Keesokan harinya Justin mulai menghabiskan liburan dalam kesendirian di kampus yang kosong. Dia begitu santuy melakukan kegiatan-kegiatan di pagi hari dan malam hari seorang diri. Singkat waktu, malam pun tiba. Justin yang pengen ngemil terpaksa menggunakan BMW Nicole untuk pergi ke sebuah toko di dekat kampus. Setibanya di toko, Justin yang sedang mengambil cemilan dikagetkan dengan seorang gadis bernama Violet yang menjatuhkan barang-barang seenaknya. Violet tiba-tiba mendekati Justin. Dia so akrab dengan memuji mobil Justin dan menyentuhnya sambil bilang cantik. Kemudian Violet meminta diskon kacamata hitam yang ia pakai, namun tidak bisa. Karena Violet memaksa minta diskon, Justin menawarkan untuk membayarnya. Tapi Violet menolak dan memanggil Justin dengan sebutan Christie. Justin merasa takut dengan tingkah Violet. Dia pulang dengan perasaan was-was di sepanjang jalan. Namun tiba-tiba Violet terus saja menghalangi jalan Justin, tetapi Justin berhasil membuat Violet terkecoh hingga akhirnya Justin lolos. Sesampainya di kampus, Justin langsung melaporkan kejadian itu ke satpam yang bernama Wayne, dan Wayne langsung memperketat penjagaan. Kemudian Justin menelpon Aaron untuk curhat tentang kejadian yang ia alami. Mendengar hal itu, Aaron merasa cemas dan dia segera mungkin akan datang ke kampus secepatnya. Hal itu membuat dia merasa sedikit tenang. Kemudian ia memutuskan untuk tidur cantik. Namun tak lama tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara seseorang yang memanggil nama Christie. Merasa sedang diawasi, Justin jalan pelan-pelan ke arah kamarnya sambil mengecek keadaan sekitar. Kampus yang kosong, suara misterius, dan lampu yang mati nyala semakin menambah ketakutannya Justin. Sementara itu, Justin merasa ada seseorang misterius yang telah masuk ke kamar temannya, tetapi saat dicek tidak ada siapapun di sana.
Keadaan yang udah creepy banget membuat Justin langsung masuk ke kamarnya dan dia menemukan laptopnya sudah menyala dengan menampilkan video pembunuhan seorang gadis. Justin merasa yakin ada orang asing yang telah menyusup ke kamarnya. Ketakutan Justin semakin bertambah, apalagi dia tidak bisa memanggil Wayne dan tidak bisa mengakses internet. Namun tiba-tiba dia sadar laptopnya sudah dikuasai oleh si penyusup dan akhirnya kemudian muncullah Violet yang memang dia sudah mengincar Justin sejak awal. Dia langsung memecahkan bingkai foto yang membuat Justin kabur ketakutan. Justin terus berlari sambil diikutin Violet, namun pelariannya itu terhenti oleh pintu yang sudah dikunci dan seorang pria bertopeng yang tiba-tiba muncul. Lalu Justin mencoba meminta bantuan namun tidak bisa karena psikopat ini sudah menyusun rencananya dengan matang. Terlihat di CCTV seorang psikopat bertopeng lain telah memutuskan kabel aliran listrik. Sementara di luar, Wayne yang tidak bisa masuk, dia dibunuh di depan Justin oleh pria bertopeng yang lain. 4 psikopat berkumpul dan Violet mulai merekam Justin sambil mengatakan bahwa mereka akan memburunya. Sekuat tenaga Justin berusaha kabur dari incaran mereka, sampai di mana pelarian Justin terjebak di kamar. Karena tak ada jalan lain, dia nekat kabur melalui jendela dan bersembunyi di suatu tempat. Justin yang keringat dingin benar-benar tak bersuara sedikit pun saat para psikopat itu mencarinya. Untungnya Justin berhasil pindah dengan cepat sebelum ditangkap psikopat dan dia mengalihkan perhatian para psikopat dengan menimbulkan suara-suara berisik. Sehingga dia bisa kabur ke parkiran dan betapa terkejutnya dia menemukan Dave penjaga gerbang kampus tewas di mobilnya. Karena tak ada harapan untuk meminta bantuan, Justin melarikan diri ke rumah Scott penjaga kampus yaitu satu-satunya orang yang masih hidup. Scott cemas dengan keadaan Justin karena ia tidak tahu apa yang terjadi. Lalu Justin menjelaskan bahwa para psikopat telah membunuh Wayne dan Dave. Setelah mengetahui hal itu, Scott menyiapkan shotgun untuk melawannya karena para psikopat telah mendekat. Sedangkan Justin yang menjaga Titus, guguk Scott tidak kuat menahan Titus dan akhirnya Titus lepas. Namun naas, para psikopat telah menangkap Titus dan menyiksanya hingga tewas. Hal itu membuat Scott marah dan dia akan membalas dendam. Saat melihat para psikopat muncul, dia mencoba menembaknya, tetapi Scott ditangkap juga. Tak lama kemudian, Justin melihat Scott digantung hidup-hidup di ayunan. Dia tak menyangka para psikopat ini benar-benar kejam. Justin terus saja kabur-kaburan. Dia bersembunyi di perpustakaan dan mencoba untuk menelpon 911 dari telepon Scott. Tetapi para psikopat telah menguasainya. Mereka mulai mengirimkan klip video Justin dan SMS ancaman. Justin yang ketahuan, dia berusaha bersembunyi lagi sebisa mungkin. Dia memiliki ide dengan menyalakan alarm dan melemparnya. Awalnya ide itu berhasil dan Justin bisa kabur, tapi ternyata para psikopat telah menyadari pelarian Justin sehingga mereka mengejarnya ke atap dan membuat Justin terpojok. Justin yang masih pengen hidup karena belum kawin, dia tidak punya pilihan lain, akhirnya nekat dengan melompat dari atap. Tapi untungnya dia jatuh melalui cabang-cabang pohon sehingga hanya membuatnya keseleo. Di waktu yang bersamaan Aaron tiba di kampus. Dia langsung mengejar seseorang yang dia kira itu Justin. Namun saat mengetahui itu bukan Justin, dia dibunuh juga. Justin yang menyaksikan secara langsung kematian pacar tersayang, dia kabur menggunakan mobil Aaron. Dengan amarah yang membara, Justin mulai balas dendam. Dia membunuh salah satu psikopat lalu menghancurkan dia sampai tewas. Setelah itu Justin bersembunyi di ruangan dekat kolam renang. Dia semakin tidak terima atas kematian Aaron. Dia kali ini gak mau kabur-kaburan terus, gak boleh lemah dan harus kuat. Karena sekarang jiwa psikopat Justin sudah muncul untuk membasmi para psikopat yang tersisa. Justin mulai melakukan rencananya, yaitu bersembunyi di area kolam renang, menusuk psikopat kedua dengan kunci mobilnya dan menenggelamkan dia.
Setelah berhasil membunuh 2 psikopat, psikopat yang ketiga menghampiri Justin ke kamar mandi. Psikopat yang kebanyakan gaya akhirnya tewas juga. Justin berhasil memukul kepala psikopat yang ketiga sampai tewas dengan tongkat baseball yang dililit paku ala Justin. Tak lama kemudian, Justin yang memegang HP psikopat ketiga menerima pesan dari Violet yang bertanya, apakah kau sudah membunuh Christy? Justin menjawab, ya. Lalu Violet menyuruh memposting Justin yang tewas, dan Justin tak menyangka dia melihat banyak foto dan video dari korban lain. Ternyata Justin bukan satu-satunya korban para psikopat. Tinggal satu psikopat lagi, yaitu Violet sang pemimpin. Dia udah geram sama kelakuannya yang tak manusiawi, membunuh para wanita yang tak berdosa. Kini Justin memulai aksinya lagi. Dia menggunakan racikan kimia untuk membuat bubuk yang mudah terbakar. Untuk penyamaran, dia mengenakan topeng dan jaket psikopat ketiga yang sudah tewas. Lalu kemudian Justin menghampiri keberadaan Violet, yang seolah-olah dia menganggap Justin adalah temannya. Justin memberitahu Violet bahwa yang lain sudah tewas, dan ketika Violet datang ke arahnya, Justin menyiramnya dengan bubuk yang ia racik tadi, membakar Violet hidup-hidup. Kemudian Justin memotret jasad Violet dengan ponsel psikopat ketiga dan upload ke website pengikut kultus cyber. Setelah itu, sebuah montase di akhir mengungkapkan bahwa serangkaian pembunuhan ritual yang sama telah terjadi di negara bagian lain dan kota-kota. Tetapi dengan kesaksian Justin dan akses telepon anggota kultus cyber, banyak anggota kultus telah ditangkap. Saat Justin pergi, dia menganggap nama Justin sudah tewas karena sekarang dia mengaku sebagai Christy. Sebuah adegan pasca kredit menunjukkan seorang wanita muda diserang oleh pembunuh kultus lain di luar rumahnya, tapi penyerangan itu dihentikan oleh seseorang yang bertopeng lain. Film pun selesai. Ending yang cukup memuaskan. Secara, sekelompok psikopat ini mendapatkan ganjarannya ketika salah memilih korban, yang memang pada akhirnya berujung pembunuhan untuk kelompoknya sendiri. Dan tidak hanya keberuntungan Justin yang bisa selamat dari incarannya. Tetapi, akibat dari insiden itu memunculkan jiwa psikopatnya dan hasrat untuk balas dendam, yang memang film ini berakhir malah Justin yang memburu mereka satu persatu. Oke guys, sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!